3. Pemasaran konten. Dalam digital marketing, konten adalah segalanya, konten adalah raja. Sebagai digital marketer, kamu secara alami akan menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk meluruskan strategi SEM dan SEO kamu. Namun, jika kamu tidak memperhatikan konten yang kamu posting di situs kamu, peringkat mesin pencari kamu pasti akan menurun. Untuk menghindari itu, pertama-tama harus selalu fokus pada pembuatan strategi pemasaran konten. Apa itu pemasaran konten? Seperti namanya, pemasaran konten berputar secara eksplisit di sekitar pembuatan konten, publikasi, dan distribusi ke target audiens untuk mendorong mereka mengunjungi situs web. Pemasaran konten terletak di jantung digital marketing. Ini membantu menghasilkan prospek baru, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan interaksi pelanggan. Pemasaran konten telah menjadi bagian integral dari digital marketing dan belajar tentang digital marketing tidak lengkap tanpa mendapatkan pemasaran konten kamu sendiri. Misalnya, Glossier, merek kecantikan kultus, mengandalkan kekuatan konten buatan pengguna untuk meningkatkan pengikut dan posisinya di Instagram. Demikian pula, AARP Magazine, salah satu majalah konsumen terbesar di Amerika, selalu hadir dengan konten berkualitas. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan mendengarkan pembaca mereka, mereka berusaha untuk memahami poin rasa sakit mereka dan membuat konten yang ingin mereka baca. Contoh-contoh pemasaran konten inilah yang menetapkan standar tinggi dalam industri digital marketing. Mengapa pemasaran konten penting untuk bisnis? Berikut adalah 6 alasan yang menyoroti pentingnya pemasaran konten. 1. Bangun citra merek terpercaya. Dengan secara konsisten membuat konten yang relevan dan membagikannya dengan jaringan kamu di saluran yang tepat, kamu membangun merek kamu sebagai otoritas yang andal di lapangan. 2. Tingkatkan pencarian organik. Saat kamu membuat konten yang unik, relevan, dan informatif untuk target audiens kamu, mesin pencari mengenali konten kamu sebagai sesuatu yang berharga, sehingga memposisikan konten kamu di peringkat teratas halaman mesin pencari. 3. Hasilkan prospek baru. Peringkat yang lebih tinggi di halaman mesin pencari dan citra merek terpercaya sangat membantu dalam membantu netizen menemukan kamu di web. Pemasaran konten membantu meningkatkan prospek pemasaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 4. Menarik orang yang tepat. Dengan mengidentifikasi target buyer persona kamu, kamu dapat membuat konten yang sangat dipersonalisasi untuk target grup ini. Faktanya, ketika kamu mempublikasikan konten, kamu akan menarik perhatian calon pembeli yang ideal. 5. Membangun backlink. Tak perlu dikatakan, jika kamu membuat dan mempublikasikan konten yang bermakna, orang lain di bidang kamu akan ingin menautkan ke konten kamu. Ini akan semakin memperluas jaringan kamu karena pengguna dari situs tersebut akan datang ke situs web kamu untuk mendapatkan konten. 6. Mendorong pengunjung untuk membagikan konten Anda di media sosial. Setelah kamu membuktikan diri sebagai pakar industri dengan konten kamu, pelanggan setia kamu akan dengan senang hati membagikan konten kamu lebih lanjut di lingkaran sosial masing-masing di saluran media sosial yang berbeda. Jenis konten. Pemasaran konten mencakup berbagai jenis konten. Berikut adalah 8 jenis konten paling populer. 1. Blogging. 2. E-book. 3. Video. 4. Infografis. 5. Studi kasus. 6. Kertas putih. 7. Konten bentuk panjang. 8. Unduhan template dan daftar periksa. Kamu dapat membuat strategi pemasaran konten yang ideal untuk merek kamu dengan menggabungkan berbagai jenis konten dan berfokus pada konten yang menghasilkan prospek dan penjualan paling banyak. Strategi pemasaran konten. Strategi pemasaran konten adalah bagian dari strategi konten. Intinya, strategi pemasaran konten seperti strategi yang lebih kecil yang cocok dengan strategi yang lebih besar. Sementara strategi konten terutama berfokus pada perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan konten, strategi pemasaran konten lebih peduli dengan pemasaran konten yang dibuat. Strategi pemasaran konten bertujuan untuk membangun basis audiens dengan secara konsisten membuat, menerbitkan, dan mendistribusikan konten yang edukatif, menghibur, menginspirasi, dan bermakna.
Untuk membangun strategi pemasaran konten yang kuat, tanyakan pada diri kamu pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa yang terdiri dari target audiens kamu? 2. Siapa pesaing utama kamu? 3. Apa strategi konten inti kamu? 4. Apa tujuan di balik konten kamu? 5. Format konten apa yang harus kamu fokuskan? 6. Apa yang dapat kamu tawarkan kepada pengguna kamu yang tidak dapat ditawarkan oleh orang lain di bidang kamu? 7. Seberapa sering kamu harus memposting atau mempublikasikan konten? 8. Bagaimana kamu berencana untuk mengelola konten kamu? 9. Saluran mana yang harus kamu gunakan untuk mendistribusikan konten kamu? Jika kamu berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, membuat strategi pemasaran konten akan menjadi lebih mudah bagi kamu. Konten berdasarkan perjalanan pelanggan. Tahukah kamu bahwa kamu dapat meningkatkan prospek secara luar biasa dengan memetakan perjalanan pelanggan kamu? Pada dasarnya, perjalanan pelanggan terdiri dari 3 tahap utama, yaitu kesadaran, pertimbangan, dan keputusan. Dengan demikian, peta perjalanan pelanggan adalah representasi visual yang menggambarkan setiap pengalaman yang dimiliki pelanggan individu dengan merek kamu. Strategi pemetaan konten yang efektif berdasarkan perjalanan pelanggan menguraikan bagaimana setiap konten secara strategis terkait dengan perjalanan pelanggan dan bagaimana dampaknya terhadap hal yang sama. Dengan demikian, kamu dapat lebih memvisualisasikan peluang yang dapat membantu kamu memenuhi kebutuhan spesifik target audiens kamu. Dengan membuat peta konten berdasarkan perjalanan pelanggan kamu, kamu dapat memperoleh manfaat berikut. 1. Identifikasi apakah perjalanan pelanggan dalam urutan yang logis atau tidak. 2. Ini membantu kamu melihat di mana dalam corong pembelian pelanggan kamu berinteraksi dengan konten kamu. 3. Ini menggambarkan bagaimana konten kamu berencana untuk membantu meringankan masalah pelanggan di setiap tahap perjalanan mereka. 4. Ini memungkinkan kamu untuk memusatkan upaya dan sumber daya kamu pada aspek paling penting dari bisnis kamu untuk efektivitas maksimum. 5. Ini menggambarkan kesenjangan antara pengalaman pelanggan yang diinginkan dan yang mereka alami dalam skenario dunia nyata. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.